Halo semua, selamat datang kembali di Alex Bandang Bercerita. Kalau kita bicara budaya orang Jepang ya, atau fenomena yang sering terjadi di Jepang, maka kita akan menemukan ada banyak sekali hal-hal yang menarik yang sungguh menakjubkan. Seperti ya budaya sopan santun orang Jepang yang bikin kita itu geleng-geleng kepala. Kemudian ada juga budaya membuang orang tua yang sudah tua ke hutan, budaya memungut sampah yang sangat menakjubkan, dan banyak lagi fenomena-fenomena unik lainnya yang selalu mengagetkan dunia yang datang dari Jepang. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas sebuah fenomena lainnya yang juga tak kalah misterius dan benar-benar bikin penasaran, yaitu fenomena yang bernama Jouhatsu, guys. Nah, Jouhatsu ini adalah budaya menghilangkan diri yang sudah berlangsung katanya lebih dari 30 tahun di negara Jepang, guys. Loh, kok ada ya budaya seperti ini, budaya menghilangkan diri sendiri ini, dan ya penyebabnya itu bagaimana sehingga ini semua bisa terjadi? Penasaran? Mari kita bahas. Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel. Dimana di channel ini saya sering upload cerita-cerita yang saya suka. Jadi silakan subscribe jika tak ingin ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you. Every year, thousands of Japanese men and women vanish without a trace. Menurut data dari Badan Statistik dan Kepolisian di Jepang ya, laporan atau jumlah orang hilang dari tahun ke tahun itu cukup tinggi, guys. Data terakhir pada bulan Juni 2023 ini saja mencatat setidaknya ada 84.900-an warga Jepang yang dilaporkan menghilang secara misterius sejak tahun 2013 hingga tahun 2022. Orang-orang dilaporkan menghilang secara raib, seolah mereka ini ditelan bumi, meski ya kepolisian Jepang telah melakukan pencarian yang super teliti, guys. Hingga akhirnya dibentuklah sebuah badan khusus oleh pemerintah Jepang hanya untuk ya meneliti kasus orang hilang secara misterius ini, yang dibentuk itu sejak tahun 2015. Rupanya dari hasil penelitian badan ini ditemukan kalau ada indikasi bahwa orang-orang yang menghilang secara misterius ini sebenarnya memang telah merencanakan dengan matang penghilangan diri mereka, dan malah mereka ini diduga telah membayar perusahaan tertentu untuk membantu proses penghilangan diri mereka dengan bayaran yang tak murah alias sangat mahal harganya, guys. Wow, fenomena inilah yang disebut Jouhatsu, guys, yang mana kepolisian Jepang ini meyakini kalau orang-orang yang melakukan Jouhatsu atau penghilangan diri mereka ini sangat kecil kemungkinannya untuk bisa ditemukan kembali, karena mereka telah berganti identitas untuk memulai sebuah kehidupan yang baru dengan begitu rapi, sistematis, dan sangat terencana, katanya, guys. Itulah sebabnya dinamakan Jouhatsu, yang mana dalam bahasa Jepang Jouhatsu ini berarti menghilang tanpa jejak, guys. Wow, benar-benar penasaran bukan? Apa yang menyebabkan orang-orang ini melakukan Jouhatsu? Rupanya menurut para peneliti yang telah meneliti kasus atau fenomena ini sekian lama, mereka mengatakan kalau Jouhatsu ini bisa menjadi ya cerminan dari diri orang Jepang dalam menghadapi berbagai masalah yang mereka hadapi. Karena mereka menemukan bahwa beberapa penyebab utamanya adalah ya yang pertama seperti tekanan sosial. Karena budaya konformitas dan ekspektasi yang tinggi dari orang-orang Jepang sehingga dapat menyebabkan seseorang itu mudah mengalami stres yang berlebihan, katanya, yang menyebabkan ya seseorang ini mungkin saja merasa terjebak dalam ekspektasi masyarakat yang katanya terlalu tinggi itu, lalu memilih untuk menghilang sebagai cara untuk menghindari rasa malu atau kegagalan mereka. Ini kayaknya bukan hal baru ya di Jepang. Kemudian juga ada masalah keuangan, guys. Beban ekonomi yang dirasa terlalu berat, terutama selama masa COVID kemarin, sehingga menyebabkan pengangguran itu cukup tinggi, menyebabkan seseorang merasa putus asa dan memilih untuk menghilang karena tidak lagi mampu menghadapi keadaan ekonominya dan juga memikul hutang yang terlalu banyak, ya melarikan diri aja gitu. Dan penyebab yang terakhir katanya adalah karena orang-orang ini menghindari menghilangkan nyawanya sendiri dari masalah-masalah pribadi yang dipicu dari hubungan percintaan yang gagal, pernikahan yang gagal, dan juga depresi atau masalah mental lainnya. Nah, orang-orang yang mengalami ini itu memilih menghilangkan diri, katanya, daripada mengakhiri hidup mereka dengan cara ya menghilangkan nyawa mereka sendiri.
seperti yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang depresi ya. Ya ini kayaknya masuk akal juga ya kalau dipikir-pikir, ya mending menghilang saja daripada harus ya menghilangkan nyawa sendiri kan. Kalau menghilang kita bisa memulai kehidupan yang baru lagi. Tapi kan kasihan juga nih orang-orang yang ditinggalkan ya. Nah yang menarik, bagaimana proses Johatsu ini dilakukan? Rupanya proses penghilangan diri tanpa jejak ini tidak semudah yang kita kira ya. Hasil penelusuran yang coba saya cari ya, ternyata mengungkapkan Johatsu ini tidak dilakukan oleh si pelaku seorang diri saja, melainkan mereka memakai jasa agen penyedia layanan Johatsu guys. Ini kan gokil banget ya, ternyata ada agen yang siap membantu orang-orang depresi ini untuk menghilang dan memulai kehidupan mereka yang baru itu dengan benar-benar rapi dan terlindungi. Ada sebuah perusahaan yang mampu membantu proses mereka untuk menghilang. Perusahaan ini disebut Yonigea atau Night Moving. Bisnis ini menyediakan jasa yang bertujuan membantu proses mereka menghilang dari kehidupan mereka secara diam-diam dengan lebih mudah dan dapat menyediakan tempat tinggal bagi mereka secara rahasia. Nah, ini kan bagaimana caranya? Apakah nggak dilarang tuh sama undang-undang yang berlaku di Jepang mungkin ya? Nah, ternyata guys, menurut kepolisian, hal ini memang tidak dilarang, alias undang-undang di Jepang itu memang belum merancang hal ini. Tapi menurut hasil penelitian atau penelusuran dari tim yang menginvestigasi fenomena Johatsu ini, mereka mengatakan kalau agen jasa pelayanan Johatsu ini itu punya aturan main tersendiri katanya, yang mana mereka ini rupanya hanya melayani klien yang tidak terlilit masalah kriminal berat. Yang mereka layani hanya masalah perdata saja, seperti terlilit hutang dan sejenisnya. Kalau si calon klien ini sebelumnya terlibat kasus-kasus kriminal yang berat, ya mereka katanya tidak akan membantu. Nah ini kan ya aneh ya, orang Jepang itu kok selalu bisa ya menjaga prinsip-prinsip tertentu dalam hal-hal tertentu. Ini kan luar biasa ya orang Jepang ini ya. Kalau dipikir-pikir ya ini udah kayak di film-film mafia aja ya, ada orang bisa menghilang dan menjalani kehidupan yang baru. Nah, polisi juga mengungkapkan bahwa mereka sangat sulit untuk menemukan orang-orang yang melakukan Johatsu ini ya, karena sebagian besar agen penyedia jasa layanan Johatsu ini rupanya adalah ya buatan dari geng mafia atau yakuza yang sangat melegenda di Jepang, karena mereka ini kan punya jaringan yang sangat luas. Itulah sebabnya si pihak kepolisian Jepang ini benar-benar kewalahan ya, atau sulit untuk membongkar kasus atau fenomena Johatsu ini. Ya tahu sendirilah ya, kalau sudah berhubungan dengan yakuza ya mending ya mundur lah. Ditambah lagi guys, proses untuk menjadi Johatsu ini memang ada beberapa tahap yang ya sangat sulit untuk ditelusuri, karena orang-orang ini akan pergi di saat malam hari ya. Di saat keluarga mereka sedang tertidur lelap, mereka akan segera menghilang dan dibantu untuk memutuskan hubungan dengan keluarga, teman kerja, kolega, atau siapapun yang pernah mereka kenal dalam hidup mereka. HP mereka akan diganti, jejak digital mereka akan dihapus, sehingga membuat pihak kepolisian itu benar-benar sulit untuk mendapatkan rekam jejak dari orang-orang yang melakukan Johatsu ini. Kemudian mereka ini nanti akan berganti identitas, bahkan berganti tampilan fisik, sehingga ya benar-benar hilang jejak. Ya mereka kayak operasi wajah begitu ya. Saya kok tiba-tiba berpikir jangan-jangan si Edi Tansil dulu ke Jepang nih dan melakukan Johatsu. Gimana nih menurut kalian? Tulis komentarmu di kolom komentar ya. Sudah tentu guys, dampak dari fenomena Johatsu ini tidak hanya akan dirasakan oleh individu yang telah pergi itu, tetapi juga oleh seluruh keluarga dan juga masyarakat di sekitarnya. Karena para pelaku Johatsu ini benar-benar menghilang bagai uap guys. Gimana nih menurut kalian soal Johatsu ini? Tinggalkan komentarmu di kolom komentar ya. Kalau saya sih ya benar-benar geleng-geleng kepala. Kok bisa ya ada orang Jepang itu kepikiran untuk melakukan hal seperti ini? Hingga saat ini guys, meski pemerintah Jepang itu begitu mengecam tindakan Johatsu yang dilakukan oleh warganya ini, tetapi ya tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pemerintah Jepang. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah bisa bekerja sama dengan berbagai pihak yang ingin mendukung agar orang-orang tidak melakukan Johatsu. Pemerintah Jepang juga memberikan motivasi lewat berbagai iklan yang menyentuh
agar masyarakat Jepang tidak gelap mata sehingga mudah untuk melakukan Jouhatsu. Wow, ini kan kasian banget nih orang Jepang ini ya. Kok fenomenanya selalu unik-unik dan aneh-aneh. Jadi itulah sekilas info tentang fenomena Jouhatsu yang sangat misterius dan belakangan ini sering dibahas di berbagai tempat ya. Saya berharap video ini ya dapat memberikan pemahaman baru ya kepada kita soal isu sosial atau isu-isu mental seseorang yang ada di sekitar kita ya, sehingga dapat menginspirasi kita untuk lebih peka jika kita melihat ada orang yang mengalami masalah seperti ini. Siapa tahu dengan nasihat kita atau dengan tindakan kecil yang mungkin kita anggap sepele bisa membantu mereka untuk tidak ya ke Jepang sana melakukan Jouhatsu guys. Oke, jangan lupa terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share konten ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menonton konten ini dan sampai jumpa di konten bercerita lainnya. Bye.